Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Bu, Bagaimana kabarnya hari ini? sehat Bu. Alhamdulillah. Untuk kegiatan pagi hari ini, meja dan kursinya tolong dirapikan terlebih dahulu ya. Oke Bu. Oke, kursinya tolong diarahin ke sini. Tolong ya anak-anak ibu, tolong duduknya dengan rapi ya anak-anak ibu. Oke Bu. Baik, kerapiannya sudah selesai. Mohon untuk Anissa tolong dirapikan bajunya sama jilbabnya ya. Sudah Oke, Bu. untuk sekarang ini ibu boleh duduk sebentar ya. Oke, kalau begitu ibu duduk sebentar dan ibu akan mengambil absen anak-anak semua. Yang tidak hadir hari ini siapa aja? Sisa hadir, Jessica hadir. Siapa lagi? Oh, kita 2 orang ya di kelas ini sekarang. Oke, selebihnya pada kemana Anissa? Sakit Bu. Sakit. Semoga cepat sembuh temannya ya Anissa. Iya Bu. Oke, Ibu untuk pagi hari ini itu ada motivasi untuk anak-anak ibu, yang dimana motivasi hari ini itu anak-anak ibu itu jangan malas belajar, dikarenakan kalau orang malas belajar dia akan merasa malas dan tidak akan pernah belajar. Maka dari itu ibu menginginkan anak-anak ibu di kelas ini bersemangatlah dan jangan sampai gampang menyerah. Oke, anak-anak ibu tahu nggak materi kita pada pagi hari ini itu apa? Apa? Tidak tahu? Oke, materi kita pada pagi hari ini itu mengenai perkembangan Islam di Nusantara. Iya Nah, Bu. perkembangan Islam Nusantara ini, nah kita membahas awalnya itu kan perkembangan Islam di Nusantara. Jadi kita akan membahas mengenai Nusantara. Nah, menurut anak-anak ibu, apa yang terpikirkan, apa yang terbayangkan mengenai anak-anak ibu mengenai Nusantara? Apa? Oh, bagian wilayah. Oke, boleh aplaus dulu untuk Anissa. Nah, kita akan melanjutkan materi di bagian perkembangan Islam di Nusantara. Nah, ibu di sini akan menjelaskan bagian Nusantara. Nah, apa yang terbayangkan oleh anak-anak ibu mengenai Nusantara? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Kenapa anak-anak ibu tidak tahu? Oke, ibu sedikit akan menjelaskan mengenai Nusantara. Nah, Nusantara itu adalah sebuah kata yang merujuk kepada kepulauan, yang dimana kepulauan Nusantara itu kan ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan itu sangat membentang luas dari utara ke selatan, selatan ke barat. Nah, bagian dari itu Nusantara ini juga membentang dari Sabang sampai Merauke, yang mana kata ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya Nusa, yang mana artinya Nusa tersebut apa anak-anak ibu? Nah, arti Nusa itu adalah pulau, dan antara itu berarti di antara atau di seberangan. Jadi antara Nusa dan antara ini memiliki sebuah cangkupan 2 ikatan, yang dimana antara Nusa dan antara. Nusa tersebut apa tadi anak-anak ibu? Nusa tersebut adalah pulau. Dan antara itu berarti seberangan. Nah, jadi antara Nusa dan antara ini adalah sebuah pulau yang berseberangan. Dari Sabang sampai Oke. Itu sudah, Nusantara ini sudah dikenal dengan sejak zaman Majapahit, yang dimana kerajaan Majapahit itu menggambarkan daerah-daerah itu yang di bawah pengaruhnya. Oke? Sampai di sini paham tidak? Paham Bu. Oke, Bu cukup paham ya. Nah, bagian kedua itu ada sejarah perkembangannya Nusantara, yang dimana sejarah perkembangan Nusantara, Ibu tadi kan udah menjelaskan nih apa itu Nusa dan Antara, yang dimana tadi Ibu mau bilang apa anak-anak Ibu? Nusa dan Antara itu antara adanya pulau Berseberangan. dan berseberangan. Nah, kita masuk nih kepada perkembangan di Nusantara. Menurut anak-anak ibu, apa yang terbayang oleh anak-anak ibu mengenai sejarah perkembangannya Nusantara? Nah, Tahu Bu. sejarah perkembangan era Nusantara tersebut itu dibagi beberapa faktor penting, yang dimana pertama, Nusa dan Antara itu dia menggambarkan Hindu-Buddha, yang dimana kerajaan Hindu-Buddha itu seperti Sriwijaya dan Majapahit pernah berkuasa dan menyatukan berbagai wilayah di Nusantara. Kedua itu masuknya Islam,
yang dimana Islam masuk pada abad ke-7 Masehi, yang dimana sejak abad ke-13, yang dimana Islam sendiri itu mulai berkembang melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama, yang dimana Islam tersebut masuk melalui jalur perdagangan, maka disebarkanlah ke wilayah Nusa dan Antara, yang dimana pengertian tadi kan Nusa dan Antara, yang dimana adanya pulau dan seberangan. Nah, Nusantara ini juga masuk ke dalam masa penjajahan, yang dimana pada masa itu bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda dan Inggris pernah menjajah wilayah Nusantara. Yang terakhir itu ada kemerdekaan Indonesia, yang dimana anak-anak ibu itu udah pasti tahu dengan Indonesia merdeka pada tahun 1945. Itu juga digambarkan dari poin-poin penting sejarah perkembangan Nusantara. Yang dimana kemerdekaan Indonesia itu kan merdekanya itu 1945, yang dimana perjuangan penjajahan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, anak-anak ibu, sejauh ini yang ibu jelaskan, sejauh ini yang ibu paparkan, apakah anak-anak ibu paham dengan yang ibu jelaskan saat ini? Bu. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Oke, bagian selanjutnya itu ada keberagaman budaya di Nusantara. Nah, di Nusantara ini pasti adanya pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Dayak, dan sebagainya. Pasti ada keberagaman budaya di Nusantara tersebut. Nah, Nusantara ini kan memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Anak-anak ibu pasti terbayangkan, Bu, kan kita di Minangkabau nih Bu, pasti budayanya berbeda kan dengan Batak? Tentu saja berbeda anak-anak ibu, yang dimana bahasa sendiri aja berbeda dengan bahasa Minang. Sepertinya kita kan bergaul nih dengan anak orang Batak, pasti dia ngomong dengan bahasa Batak. Sedangkan kita orang Minang pasti berbahasa dengan bahasa Minang. Betul tidak? Betul. Oke, karena keberagaman budaya di Nusantara itu berbeda-beda, jadi kita bisa melihat dari ciri bahasanya, tutur katanya, rumah adatnya. Bukankah begitu anak-anak ibu? Iya, Bu. Oke, keberagaman budaya di Nusantara itu termasuk ke dalam bahasa. Ada lebih dari 7.000 bahasa yang ada di berbagai suku dan negara di Indonesia yang digunakan. Tradisi dan adat, seperti contohnya ibu tadi sudah membilangkan, ada antara bahasa adatnya Batak sama adatnya Minang itu sangat berbeda. Nah, jadi setiap daerah itu memiliki keberbedaan budaya dan adatnya sendiri-sendiri. Seni dan musik juga berbeda ya anak-anak ibu, antara seni dan musik Batak sama seni dan musiknya Minangkabau. Oke, selanjutnya itu ada potensi alamnya. Pasti anak-anak ibu bilang, Bu, Kalimantan kok banyak Bu pulaunya, Minangkabau kok segini Bu. Nah, tentu saja karena di Minangkabau itu wilayahnya banyak perhutanan itu lebih dari beberapa ribu hektar lahan. Kalau dibandingkan dengan Kalimantan tentu jauh lebih berbeda, karena Kalimantan itu memiliki beribu-ribu hektar sawitnya, sedangkan di Minangkabau itu ada yang bertani, ada yang berdagang, dan lain-lainnya. Bagian materi yang terakhir itu di Indonesia itu adanya Nusantara di era modern, yang dimana sekarang era modern udah ada yang namanya HP, AI, laptop, dan sebagainya. Di mana-mana anak bayi aja itu bisa kan mencari informasi seperti anak bayi menonton di YouTube. Nah, Nusantara ini tidak kalah pentingnya dari era modern, yang dimana dalam perkembangan zaman Nusantara menghadapi tantangan yang lebih luas, seperti pembangunan infrastruktur seperti proyek tol laut dan ibu kota negara yang baru sekarang itu. Anak-anak ibu tahu nggak ibu kota negara Indonesia sekarang itu di mana? Di mana anak-anak ibu yang pengen denger dong? Oh, IKN. Oke, IKN itu berada di Kalimantan Timur. Oke. Di Nusantara di era modern juga ada pelestarian budaya, yang dimana budaya tersebut menjaga warisan budaya dari ancaman globalisasi. Dan Nusantara era modern juga ada ekonomi dan perdagangan, di mana Indonesia berperan penting dalam ekonomi ASEAN dan global. Oke, mungkin penyampaian materi ibu dari sampai di sini. Apakah sejauh ini anak-anak ibu ada yang dipahami atau ada yang akan dipertanyakan kepada ibu?
Sepertinya tidak. Paham, Bu. Apakah anak-anak ibu paham mengenai perkembangan Islam di Nusantara? Paham kan? Paham, Bu. Oke, untuk mengakhiri kelas kita pada hari ini, ibu meminta kepada kedua kelas untuk membacakan doa terlebih dahulu, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas ibu minta untuk berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.